Arsenal dan Real Madrid bersaing rekrut Kenan Yildiz dari Juventus. Arsenal menghadapi klub Brugge di waktu yang tepat. Saliba sudah bisa main. Declan Rice ungkap rutinitas pemulihan dan ritual unik jelang bertanding. Arsenal siapkan peran besar untuk Kai Havertz. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal dan Real Madrid bersaing rekrut Kenan Yildiz dari Juventus. Menurut media Italia Tutto Juve, Arsenal sedang merencanakan langkah ambisius untuk memboyong Kenan Yildiz di bursa transfer Januari. Laporan itu mengklaim bahwa The Gunners sedang mempertimbangkan untuk mengirim tawaran kepada Juventus. Selain tim Mikel Arteta, raksasa Spanyol Real Madrid juga tertarik untuk mendapatkan talenta pemain berusia 20 tahun tersebut. Disebutkan bahwa juara Piala Dunia antar klub Chelsea sempat mengajukan tawaran sebesar 59 juta pounds untuk Yildiz pada Juli. Namun tawaran itu dengan cepat ditolak. Dipercaya bahwa bandrol harga pemain Turki ini dapat melebihi 88 juta euro, memicu perang penawaran antara klub-klub raksasa Eropa. Pelatih Real Madrid Xabi Alonso sebelumnya juga mengungkapkan kekagumannya terhadap banyak pemain Juventus, termasuk Yildiz. Yildiz telah membuat awal yang sensasional di musim 2025-2026, mencetak 5 gol dan memberikan 3 assist dalam 13 pertandingan Serie A. Meskipun kontraknya di Allianz Stadium baru akan berakhir pada 2029, Juve masih berusaha untuk menawarkan kesepakatan baru bagi Yildiz. Arsenal menghadapi klub Brugge di waktu yang tepat. Tim tamu Arsenal datang dengan status mentereng sebagai satu-satunya tim yang masih sempurna di fase Liga musim ini. Meriam London tampil beringas, ibarat monster kelaparan yang siap melahap siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Kemenangan telak atas Bayern Munich pekan lalu menjadi bukti betapa mengerikannya skuad asuhan Mikel Arteta. Sementara itu, tuan rumah klub Brugge sedang dalam kondisi darurat alias lampu kuning yang nyaris merah. Klub asal Belgia ini baru saja memecat pelatih mereka, Nicky Hayden, hanya 2 hari sebelum laga krusial ini. Situasi ruang ganti klub Brugge pasti sedang kacau balau ibarat kapal pecah di tengah badai. Ivan Leko yang ditunjuk sebagai pelatih baru punya tugas berat, memperbaiki mental pemain yang sedang hancur lebur. Kalau pertahanan mereka masih lembek seperti kerupuk kena kuah soto, bisa-bisa gawang mereka jadi lumbung gol. Supporter klub Brugge pasti ketar-ketir membayangkan gawang tim kesayangannya dibombardir Victor Gyökeres dan kawan-kawan. Arsenal punya motivasi ganda untuk menyapu bersih kemenangan demi tiket otomatis ke babak 16 besar. Mikel Arteta kemungkinan akan melakukan rotasi pemain, namun kualitas pelapis Arsenal tetap jauh di atas tuan rumah. Pertandingan ini diprediksi bakal berjalan satu arah jika Arsenal mampu mencetak gol cepat. Saliba sudah bisa main. Para pendukung semakin resah dengan hilangnya Saliba dan Gabriel secara bersamaan, yang kehadiran, posisi, dan kontrolnya telah menjadi kunci kekuatan pertahanan tim. Absennya Saliba khususnya telah mempengaruhi stabilitas lini belakang, dan para penggemar sangat ingin melihatnya kembali bereaksi sesegera mungkin. Arteta terus bekerja dengan para pemain yang tersedia, mendesak kemampuan beradaptasi dan konsentrasi. Tetapi kehilangan pemain Perancis itu jelas signifikan dan pemulihannya sangat dibutuhkan. Seiring Arsenal melewati periode yang penuh tantangan ini, setiap keputusan pemilihan pemain menjadi semakin penting, terutama dengan semakin dekatnya pertandingan-pertandingan krusial. Seiring persiapan yang semakin intensif untuk pertandingan Liga Champions melawan klub Brugge, muncul optimisme baru tentang potensi peningkatan performa bagi skuad. Menurut Standard Sport, Saliba kemungkinan siap tampil di pertandingan dini hari nanti. Laporan tersebut menyatakan bahwa ia diyakini belum mengalami cedera serius dan keyakinan akan kembalinya ia dalam waktu dekat tetap ada. Arsenal membutuhkan performa yang kuat dan tim Belgia ini sepenuhnya mampu menciptakan masalah jika pemain-pemain penting absen. Meraih kemenangan sangatlah penting dan kemungkinan kembalinya Saliba ke tim memberikan dorongan yang baik di saat opsi pertahanan semakin terbatas.
Declan Rice ungkap rutinitas pemulihan dan ritual unik jelang bertanding. Gelandang Arsenal Declan Rice membagikan cerita menarik mengenai rutinitas pemulihan serta kebiasaannya sebelum tampil di lapangan. Melalui wawancara yang diunggah akun X @idgunners.com, Rice menekankan betapa padatnya jadwal kompetisi dan pentingnya menjaga kondisi fisik di tengah tuntutan tersebut. Menurut Rice, intensitas pertandingan yang berlangsung setiap 3 hari membuat proses pemulihan menjadi aspek yang tidak bisa ditawar. Kami bermain setiap 3 hari, prosesnya tanpa henti, jadi pemulihannya sangat penting. Mandi es, peregangan, latihan di pusat kebugaran. Anda selalu melakukan sesuatu dan jarang sekali bisa mendapatkan hari libur penuh, ungkapnya. Ia menambahkan bahwa setelah pertandingan, para pemain masih harus menjalani latihan pemulihan tambahan. Jika saya tidak menjaga diri sendiri, Anda akan melihatnya dalam penampilan saya, tegas Rice. Selain membahas pemulihan, pemain timnas Inggris itu juga mengungkapkan kebiasaan unik yang selalu ia lakukan sebelum bertanding. Rice mengakui bahwa ia tidak bisa langsung menggunakan sepatu baru di pertandingan tanpa terlebih dahulu mencobanya saat latihan. Saya tidak bisa memakai sepatu baru saat bertanding. Saya harus berlatih dulu, ujarnya. Tak hanya itu, Rice juga memiliki ritual lain yang jarang diketahui publik. Potong rambut setiap 10 hari sekali. Menurutnya, tampil rapi membuatnya merasa lebih siap secara mental. Saya suka potong rambut setiap 10 hari sekali. Merasa rapi membuat kita merasa siap. Semua orang di Liga Primer sepertinya merapikan rambut sebelum pertandingan. Dan saya pun begitu, kata Rice. Ia juga menyebut bahwa tukang cukurnya merupakan salah satu teman terbaik yang telah menanganinya sejak usia 14 tahun. Merapikan rambut sebelum pertandingan selalu membuat saya merasa segar. Melalui pengakuan ini, Rice memperlihatkan bahwa performa terbaik di lapangan tidak hanya bergantung pada latihan intens, tetapi juga pada perhatian terhadap detail kecil yang membangun rasa percaya diri dan kesiapan mental. Arsenal siapkan peran besar untuk Kai Havertz. Arsenal dikabarkan tengah menyiapkan peran penting bagi Kai Havertz begitu sang pemain kembali dari cedera. Menurut laporan dari akun X @now_Arsenal, Havertz diyakini akan menjadi striker utama pilihan Mikel Arteta dengan prediksi kembali merumput sebelum Natal. The Gunners disebut sangat antusias menantikan kembalinya pemain asal Jerman tersebut. Klub menilai Havertz memiliki potensi besar sebagai pencetak gol reguler sekaligus penentu kemenangan, terutama melihat performanya yang terus meningkat sejak bergabung ke Emirates Stadium. Arsenal bahkan melihat Havertz sebagai solusi jangka panjang di lini depan, baik dari segi kreativitas maupun efektivitas penyelesaian akhir. Namun, Arteta tidak hanya menyiapkan satu opsi untuk sang pemain. Ketika tidak diplot sebagai penyerang, pelatih asal Spanyol itu dikabarkan akan mencarikan peran alternatif bagi Havertz di dalam tim. Fleksibilitas menjadi nilai tambah yang membuat Havertz dipandang sebagai aset penting dalam skema permainan Arsenal. Dengan jadwal yang padat dan kebutuhan rotasi yang tinggi, kehadiran Havertz diprediksi akan menambah kekuatan sekaligus kedalaman skuad Arsenal di paruh kedua musim. Pendukung The Gunners kini tinggal menunggu waktu hingga sang pemain kembali merumput dan menjalankan peran barunya sebagai ujung tombak tim. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!